Bos, 1 kotak pelumas, 2 kotak kondom. Ukuran berapa? Ekstra besar. Selamat menikmati. Terima kasih. Halo kurir antar kota. Ning-jin. Ning-ji. Suamiku, siapa itu? Hanya kurir saja. Ukuran ekstra besar. Aku mau melapor. Di Hotel Kaisar Kamar 2023 ada kasus pelacuran tabloid hiburan ya. Aku di Hotel Kaisar lihat ahli waris keluarga Zhao dengan bintang besar. Ning Yao berhubungan, cepat datang. Nanti mereka kabur. Hidup itu harus dinikmati. Kau harus belajar dariku. Tuan Zhao, Tuan Zhao, bisa beri pernyataan? Ada laporan. Kalau kau bersama wanita bayaran di hotel, apa ini benar? Nona Ning Yao, kabarnya Zhao Hui sudah tunangan dengan kakakmu Ning Ji. Apa kau merusak hubungan mereka? Pertanyaan kalian menyebalkan. Pergi sana. Ningji, inikah hasil yang kau inginkan? Maaf, aku tidak tahan. Gelas bekas kotoran. Kau kira aku akan pakai lagi? Tamparan ini hanya sedikit balasan. Masih ada keberuntungan menantimu. Kau hebat ya. Tuan Zhao, tolong jelaskan. Bisa Tuan Zhao beri keterangan? Tuan Zhao, Tolong jelaskan. mohon beri pernyataan Tuan Zhao. Aku sepertinya pernah lihat dia. Zhao Hui, penerus grup Zhao. Bukan, maksudku perempuan itu Maaf ya, akan ku cari tahu. tak perlu. Kau masih tahu pulang? Kau jelas tahu adikmu ada di dalam. Masih berani kau melapor polisi. Adik, kukira itu pelacur yang dicari Zhao Hui. Semua berita sekarang membahas skandal adikmu merayu kakak ipar. Sekarang kau puas? Dia anakmu. Aku tak pernah mengakui pelakor ini adalah adikku. Sikapmu seperti apa ini? Kau kirim adikmu dan tunanganmu ke kantor polisi. Memalukan dua keluarga sekaligus. Karir Ning Yao baru mulai berkembang. Kau malah bikin masalah sekarang? Bagaimana masa depannya di dunia hiburan nanti? Jadi yang bisa kau pikir cuma ini? Mereka berbuat begitu. Harus bagaimana aku? Kau mau aku bagaimana? Mendoakan mereka atau pura-pura tak tahu? Kau tak mampu mempertahankan pria? Mau salahkan siapa lagi? Kalau kau memang mampu, mungkinkah Zhao Hui berubah hati? Yep, aku memang tak punya kemampuan. Karena ibuku bukan gadis licik. Tak bisa mewarisi ilmu menggoda pria. Kalau soal kemampuan merayu pria, pasti kau lebih hebat. Kau, Ibuku takkan bunuh diri kalau bukan karena kau. lihatlah Apa yang kau bicarakan? Kau pura-pura tak tahu. ayah Ning Yao. Kau sudah pulang. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Kakak, jangan marah lagi. Aku yang mulai duluan. Ningzi, kau jangan ganggu Ning Yao lagi. Aku yang jatuh cinta padanya. Kurasa dia cocok untukku. Ningzi, kau gila. Lihatlah dirimu, tidak ada sedikit pun sifat perempuan. Aku seharusnya tidak bertunangan denganmu.
Kakak, aku benar-benar tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Ningji, apa yang kau lakukan? Zhao Hui, kau benar-benar bodoh. Apa yang bodoh dariku? Aku doakan kalian, pasangan pelacur dan hewan, cocok selamanya. Bukan. Kau tidak apa-apa. Kakak, kau kalah lagi. Kau telepon khusus cuma buat pamer padaku. Aku menelepon untuk memberitahumu, aku hamil. Ada hubungan apa denganku? Lagi pula, bukan aku yang lakukan. Ini anaknya kakak Zhao Hui. Kami baru saja bahas rencana pernikahan. Terus, Kalian sudah 6 tahun bersama. Dia sama sekali tidak tertarik padamu. Kau tahu tidak? Saat bersamaku, dia selalu bahagia setiap hari. Dia bilang kau dingin seperti mayat. cuma ini yang mau kau katakan? Kakak pasti sangat marah, kan? Untuk apa aku marah? Handuk bekasku lap pantat, kau pakai untuk lap muka. Kau tidak merasa jijik? Bukankah kau adalah Ningji? Sudah larut begini, sendirian di sini, datang mengantar barang lagi. Begitu malam sendirian di sini, datang mengantar barang lagi. Mengapa begitu buru-buru? Mendesak mau antar barang? Oh, aku lihat dulu ya, hari ini kondom atau pelumas. Zhao Xin, jangan keterlaluan. Keterlaluan, kau saja dicampakkan kakakku. Mengapa masih sombong? Apa serunya sekedar melihat tas, malam-malam mengantar barang? Siapa tahu yang dia antar berupa barang? Atau orang? Benar juga, tapi dengan kondisinya begini, mana ada yang mau? Mending baju dia kita buka. Siapa tahu ada barang lain. Mengapa masih diam saja? Cepat kejar. Aduh, Maaf, Lari kemana? Pasti di toilet. Ayo masuk cari. itu, bolehkah aku bersembunyi di sini? Bersembunyi di sini? Berapa banyak yang diminum? Pak Jiang mau kemana? Pulang. Siap. Halo, Ningzi, aku dengar dari Shin. Kau pergi ke pub lagi? dia melapor ke kau ya? Kau sengaja merusak diri begini? Ning Yao sangat khawatir. Katakan di mana kau, akan kukirim orang jemput. Tak usah ikut campur. Dia baru telepon aku mau kerja. Pamer jagoan ranjang kalian. Ning Yao itu gadis baik. Dia anggap kau kakak kandungnya. Kau tak perlu terus fitnah dia. Aku yang salah dalam hal ini, tapi kita memang tak cocok. Batalkan pertunangan saja, tak perlu ditunda lagi. Katakan kau mau ganti rugi apa? Ganti rugi? Kau pikir 6 tahun kita bersama bisa diganti pakai apa? Semua ada harganya. Baik. Aku mau perusahaan baru kau itu. Ningzi, jangan keterlaluan. Itu aset ibuku. Ning Yupeng mau jadikan mahar, tapi itu harusnya maharku. Besok sore datang ke kantor tanda tangan kontrak. Apakah pantas bersedih untuk pria seperti ini? Siapa bilang aku sedih karena dia? Kalau bukan karena harus menikah untuk mendapatkan barang peninggalan ibuku, aku takkan terlibat dengan Zhao Hui. 6 tahun aku pelihara anjing saja, bisa jadi jinak. Kau tahu solusi terbaik saat investasi gagal? Apa? Hentikan kerugian segera. Usulan bagus. Kalau aku ingin tidur denganmu,
Apakah kau akan izinkan? Tidur denganku ada konsekuensinya. Mana tas aku? Bukannya kau mau uang? Aku transfer sekarang. Apa siapapun yang duduk di sini kau akan tiduri? Oh bukan, aku ingin tidur denganmu karena kau tampan. Aku mau cari yang lebih tampan darinya, agar dia kesal. Lepaskan. Apa kau juga merasa aku tak cantik dan membosankan? Makanya tak mau tidur denganku. Tidak. Lalu kenapa tak mau? Aku antar kau ke atas istirahat. Ya, Tidak mau, aku tidak mau. Ningji. Kau tahu apa yang kau lakukan hari ini? Aku tahu. Aku sedang menidurimu. Kau yakin? Ya, Ayo, jangan pergi. ku beri kesempatan terakhir. Masih mau meniduriku? Menikah? Ganti baju lalu turun untuk makan. Hei. Soal tadi malam, Nanti kita bicarakan di bawah. Duduklah. maaf. Aku tidak sengaja kemarin. Aku minum terlalu banyak. Tidak apa-apa. Ini kewajibanku. Pak Jiang, semuanya sudah tuntas. Baik. Apa? Apa ini? Menikah? Kita? Ini tidak mungkin. Aku minum terlalu banyak semalam. Mabuk lalu asal tanda tangan. Sekarang mau ingkar janji? Tidak sah. Baik, sudah kuduga. Belasah sampai ke dasar sungai. Lihat ini. Untung aku simpan buktinya. Ayo lihat ini. Untung aku masih ada bukti. Sungguh maaf. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau begini? Apa saja ganti rugi yang kau mau akan kuberi. Kompensasi. Baik, Chen Kai. Ini daftar orang terkaya Forbes tahun ini. Ada kabar lain. Ada yang mau bayar 1 miliar untuk undang Pak Jiang makan bersama. Coba kau pertimbangkan. 1 miliar. Sarapan ini tak kumakan. Bisa diganti dengan uang? Begini saja. Kuberi kau waktu 3 hari. Bereskan semua urusanmu. 3 hari lagi, aku kirim orang menjemputmu. Oke?
Chen Kai, ayo pergi. Zhang Ziyu, pewaris keluarga Zhang, peringkat kedua Forbes. Gawat. Kenapa aku tidur dengan orang seperti ini? Aduh. Nona Ning, nanti malam aku akan menjemputmu. Ya, tidak perlu seperti itu. Baju pembuatan khusus memang berbeda. Lihat garis pinggangnya, bagus sekali. Kakak, kau sudah pulang? Tak perlu menyambutku sampai sejauh itu. Tak usah sungkan, pergilah. Ibu, Ibu, aku akan menjaga perusahaanmu dengan baik. kakak buru-buru mau pergi? Tak mau makan dulu? Iya, Ningzi, makan dulu di sini. Aku sengaja menyuruh pengurus rumah menyimpan masakan favoritmu. Tidak perlu, aku tidak lapar dan tidak mau makan. Jangan terburu-buru, tidak mudah pulang ke rumah. Rumah? Maaf, aku tak merasa ini rumahku. Dan ibuku hanya punya satu anak perempuan. Kau bukan adikku, jangan panggil begitu. Ningji, apa yang kau bicarakan? Kalau kau tak mengakui keluarga ini, maka jangan pernah kembali lagi. Tenang saja, saat aku kembali nanti, itu saatnya aku mengusirmu keluar. Kakak kenapa begitu cuek? Mau apa lagi? Aku mau apa? Aku jadi sedih kau berkata begitu. Aku cuma khawatir tempat ini luas. Lalu kau bawa koper ini, kapan baru bisa keluar dari sini? Lagi pula kau bukan keluarga Ning lagi. Tidak ada supir yang mau antar. Ning Yao, topengmu dipakai terlalu lama. Tidak takut nggak bisa dilepas? Tapi cowok suka begini. Kalau aku jatuh begini, lalu terjadi apa-apa dengan bayiku, siapa yang akan disalahkan? Main cara basi lagi. Sungguh menyesalkan. Jangan pergi. Kenapa kau di sini? Kebetulan lewat. Nona Ningji, silakan naik mobil. Ning Yao. Kenapa kau datang sendiri? Sesekali kau bisa mencoba mengandalkan aku. Lagi pula kau kini adalah istri Direktur Jiang. Masih belum resmi. Ini bukan jalan ke rumah Jiang. Nona Ningji, makan siang sudah siap. Pak Jiang masih ada acara jamuan. Tahu kau masih di rumah Ning belum keluar. Beliau sengaja mampir menjemputmu. Silakan. Apakah Zhao Hui ada? Apakah ada janji sebelumnya? Aku Marga Ning. Kemarin dia yang menyuruhku datang. Nona Ningji ya, silakan lewat sini. Ini kan tunangan bos Zhao kita, Ningji. Dia sudah menjadi mantan tunangan. Kau belum lihat trending kemarin? Bos kita berhubungan dengan Ning Yao. Ning Yao yang lagi hits itu, aku baru aja lihat dia masuk kantor. Wah, seru sekali. Changshin akan jadi milikmu kelak. Dari awal memang punyaku.
Bisa tidak bicara lebih lembut? Apakah harus seperti landak? Terhadapmu tidak perlu. Baiklah. Semua perhatikan di sini. Hari ini kami umumkan 2 kabar baik. Pertama, Nona Ning Yao telah resmi bergabung dengan Changxin Entertainment. Kedepannya, beliau akan jadi mitra kolaborasi utama kami. Mari kita sambut dengan meriah. Nona Ning Yao, Anda datang. Ning Yao sedang populer, bergabung dengan Changxin membuat kita makin kuat. Bintang besar dan perusahaan hiburan emang cocok. Tim kecil mana bisa saingi? Yang kedua, hari setelah besok adalah ulang tahun. Nona Ning Yao, keluarga Ning dan Zhao akan mengadakan pesta ulang tahun. Dan di acara tersebut akan diumumkan pernikahan mereka. Semua harus datang meramaikan pernikahan keluarga Ning dan Zhao ini. Sungguh jodoh yang sempurna. Kedepannya Changxin kita pasti akan semakin sukses. Kakak ada di sini rupanya. Cari kakak Zhao Hui ya. Dia sudah ada janji dengan klien siang ini. Kalau tidak reservasi, mungkin tidak bisa bertemu. Bagaimana kalau aku panggil dia keluar aja? Tidak perlu. Aku sudah menemuinya. Diam-diam cari calon adik ipar, sungguh tidak tahu malu. Ada yang tidak sadar diri. Apakah bisa menyainginya? Mengapa kumpul di sini? Kerja tidak serius? Nona Ningji? Kebetulan Nona Ningji ada di sini. Aku manfaatkan momen ini untuk umumkan sesuatu. Perusahaan hiburan Changxin kita mulai hari ini resmi di bawah nama Nona Ningji. Nona Ningji adalah pemilik baru Changxin Entertainment. Ayo kita beri tepuk tangan. Maksudmu Nona Ningji? Bukankah Nona Ning Yao? Apakah bos salah? Ngomong kosong apa kau ini? Mana mungkin salah? Cepat minta maaf. Maaf, Nona Ningji. Bintang terkenal. Ciptakan banyak penghasilan untukku ya. Ibu barang milikmu akan kurebut kembali dari keluarga Ning. Anak durhaka, apa yang mau kau lakukan? Anak durhaka, apa yang ingin kau lakukan? Jika tidak ada apa-apa, aku tutup. Ya? Tunggu. Besok lusa ada pesta ulang tahun adikmu. Kau harus hadir. Maksudmu minta aku dukung mereka agar mereka bisa umumkan hubungan dengan tegas? Bagaimana kalau aku menolak? Kau tak punya pilihan, kecuali kau tak mau warisan ibumu. Baik. Sangat baik. Kau bisa memaksaku sesaat, tapi tak akan selamanya. Ada apa? Aku harus ke pesta besok lusa, tapi... Beli. Sebagai Nyonya Jiang, kau harus punya kartu eksklusif. Namun aku masih belum... 2 hari ini akan berlalu cepat. Sebagai calon Nyonya Jiang, kau harus mulai membiasakan diri hak istimewa khusus Nyonya Jiang. Oke? Ini bagus, Cacil. Boleh aku coba dulu? Ayo. Hei, lihat saja boleh, tapi jangan dipegang. Kalau rusak, engkau tak bisa ganti. Baju ini dipajang bukankah buat dicoba? Kenapa tidak boleh sentuh? Orang lain boleh, kau tidak. Apakah kau tahu harga bajunya? Gaji setahunmu juga tidak cukup. Kalau aku bersikeras mau sentuh... Nona, gaun ini harganya 80.000. Kau yakin mau beli? Aku masih belum coba. Kau langsung tanya mau beli, tidak? Cara kalian melayani pelanggan cukup unik. Maaf ya, kami juga harus jaga kepentingan tamu lain. Kalau semua orang bisa sembarangan sentuh, bajunya bisa kotor. Beginikah sikap pelayanan toko kalian? Kami akan penuhi semua permintaan pelanggan VIP.
Ini aset eksklusif global, kartu hitam khusus aset di atas 10 miliar. Apakah bisa aku sentuh sekarang? Boleh saja, tentu saja Nona. Bungkus saja? Oh iya. Berapa biaya jadi VIP di sini? Nona sudah bercanda. Dengan kartu hitam ini, Anda langsung jadi VIP kami. Kalau begitu, pecat dia. Pecat dia. Katanya bisa memenuhi semua permintaan. Aduh, kukira siapa yang pamer di sini. Oh, ternyata Nona Ningji. Baru saja memeras uang dari kakakku, langsung boros-boros di sini. Baju-baju ini, apakah kau pantas pakai? Apa hubungannya denganmu? Pantas saja toko baju begini. Punya karyawan tak beretika begitu. Ternyata orangnya Nona Zhao. Kenapa begitu marah? Kau kira aku butuh uang kakakku? Anggap saja uang hasil pekerjaan kalian. Zhao Xin, kau terlalu memandang tinggi kakakmu. Oh ya, apa kau tak tahu apa itu kartu hitam? Apa maksudmu? Halo Nona, bajunya sudah dibungkus. Baju jangan jual ke dia. Baju ini aku beli, jangan jual ke dia. Zhao Xin, jangan begitu kekanak-kanakan. Kau pikir mall ini milikmu? Tepat sekali. Mall ini memang milikku. Sekarang kau tahu status kami? Tahu, pasti tahu. Anda pemegang saham mall kami. Ini putri keluarga Zhao. Sejak kapan pemegang saham kecil grup kami bisa halangi pelanggan berbelanja? Siapa engkau? Kapan giliranmu bicara di sini? Grup Jiang selalu menjunjung prinsip pelanggan adalah prioritas utama. Kini pemegang saham kecil seperti kalian begitu ego. Kalau begini, grup Jiang akan hancur di tangan kalian. Siapa engkau sebenarnya? Aku sebagai asisten direktur grup Jiang sudah terbitkan dokumen internal. Mulai sekarang keluarga Wu tidak akan jadi pemegang saham mal ini. Meski engkau asisten direktur utama, tak bisa sembarangan ambil keputusan ini. Sebentar lagi ayahmu akan meminta penjelasan darimu. Begitu juga denganmu, Zhao Xin. Mulai hari ini, semua mal di bawah grup Jiang akan blacklist kau. Aku... Nona Ningzi. Direktur Jiang sedang menunggumu, silakan. Terima kasih sudah membelaku tadi. Hanya ini yang mau kau katakan? Uang yang dipakai hari ini akan kukembalikan. Kau pikir aku butuh uang? Bicaralah setelah kau berpikir jelas. Ayo pergi. Pak Zhang, lama tidak bertemu. Lama tidak berjumpa. Pak Zhang sudah lama tidak bertemu. Benar. Pak Li, silakan menikmati hidangannya. Makan sepuasnya, senang akhirnya bertemu. Karakter di film terakhirmu sangat luar biasa. Istriku selalu memujimu setiap nonton. Ayo minum. Terima kasih banyak. Kau sungguh pandai bicara. Terima kasih. Selamat. Terima kasih sudah datang. Selamat ya. Terima kasih. Di mana Ningji? Kenapa dia tidak datang? Jangan-jangan mempermainkan kami. Dia tidak berani. Kami punya rencana cadangan. Barang peninggalan ibunya tidak ada padaku. Bagaimana kalau dia tanya nanti? Berkata begitu dia baru mau datang. Lagi pula dia ingin bertanya. Bukannya perlu kesempatan ini? Baiklah. Oh, di mana Ningji? Siapa itu? Ibu angkat Ningzi. Kenapa dia datang? Katanya mau datang malam ini. Nyonya Li, jangan salah paham. Mana mungkin kami berani membohongimu. Baguslah kalau begitu. Ningzi sebentar lagi sampai. Begitu dia datang, pasti akan menjelaskan semua. Cepat suruh pengurus rumah telepon Ningzi. Lekas, lihat dia sampai mana sekarang. Baik. Nanti kalau Ningzi datang, kau jangan banyak bicara. Aku... Pak Jiang? Apa ini? Undangan? Inikah acara hari ini? Ya. Pesta ulang tahun Ning Yao? Benar. Siapkan mobil.
Dari raut wajah kalian, sudah tahu calon suami anak angkatku ini akan bertunangan dengan perempuan lain. Tapi kalian semua sembunyikan dariku. Kalau bukan karena aku pulang dari luar negeri, mungkin sampai sekarang masih dibohongi. Maaf, aku terlambat. Maaf, aku terlambat. Ibu, Kau masih ingat ada aku, ibu angkat ini? Hal sebesar ini tak kau beritahu? Kulihat kau sudah lupa sama aku ini? Ibu, aku baik-baik saja. Kenapa baru datang sekarang? Banyak orang sudah menunggu lama. Baju apa yang kau pakai ini? Malam ini bukan kau bintang utamanya. Kau dandan. Begini mau merayu siapa? Pelankan suaramu, semua orang masih dengar. Ayah, kakak pasti tidak sengaja. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kita harus bersuka cita. Ningji, sebelum kau datang, Nyonya Li marah sekali. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi denganmu dan Zhao Hui. Cepat jelaskan ke Nyonya Li. Ningji, jangan buat Nyonya Li cemas. Tenang, pesan yang kau katakan akan kujelaskan semuanya ke ibu. Ningji, cepat katakan padaku, apakah mereka memaksamu membohongiku? Tenang, ibu akan membelamu. Ningji, cepat beritahu aku, apakah mereka memaksamu membohongiku? Tenang, ibu akan membelamu. Ibu, aku pisah karena tak cocok dengan Zhao Hui. Kau bohong padaku, kan? Sudah pacaran 6 tahun baru putus. Ada masalah apa? Bilang padaku, ibu akan membelamu. Karena ada orang munafik yang berpura-pura sempurna. Kakak, kenapa kau tak jujur pada Nyonya Li? Apa maksudmu? Jelas kau yang suka orang lain. Benarkah kau suka pada orang lain? Ya, aku suka orang lain. Hahaha. Perubahan hati yang baik. Pemuda Zhao itu tak layak untuk Ningji kita. Hahaha. Tapi bagaimanapun juga, dia tak boleh bergaul dekat dengan Tang Zijian. Tang Zijian? Siapa itu? Aku sama sekali tak paham omonganmu. Jangan sembunyikan dari Nyonya Li, putra kedua keluarga Tang. Pria kaya penuh skandal itu. Ini juga salahku. Ibumu sudah lama tiada. Bertahun-tahun aku lengah mendidikmu. Melihatmu bergaul dengan pria itu. Astaga, aku... Ibu sudah sangat baik pada kakak. Rupanya kalian undang aku ke sini, bukan untuk mendukung pasangan mesum ini, namun untuk main sandiwara ini. Sayang, kenapa kau bertengkar lagi dengan orang tua? Ini Zijian yang kau sukai. Nyonya Li, sudahlah. Biarkan anak muda menyelesaikannya sendiri. Kita istirahat dulu di lantai atas, baru tanya lagi. Ayolah, jangan beri tekanan pada mereka. Kau kenapa? Apakah kebanyakan minum? Kepala agak pusing ya. Bahkan bicara pun tak bisa. Kami tahu kau takkan minum anggur itu. Kami sudah ada persiapan. Hahaha. Kakak, kau tak bisa minum alkohol. Kenapa minum sebanyak ini? Kau benar-benar memalukan. Aku kesal sekali. Zijian, tolong antarkan dia istirahat ke atas. Tenang semuanya. Aku akan merawat Ningji dengan baik di atas. Cepat bawa dia ke atas untuk istirahat. Aku akan jaga Ningji dengan baik di atas. Bukankah ini Pak Jiang? Lihat, bukankah dia Pak Jiang? Pak Jiang, ya ampun, fungsinya luar biasa. Keluarga Ning sangat dihormati. Keluarga Ning sangat dihormati. Orang seperti Jiang Zeyu juga bisa diundang ke sini. Pak Jiang,
Apa kabar kedatangan Anda? Maaf tidak menyambut lebih awal. Kenapa? Tidak sabar melihat Pak Jiang. Sayang sekali. Orang penting seperti Pak Jiang tidak akan ada waktu untukmu. Aduh, sakit sekali. Mengapa aku tidak tahu? Istriku jadi pacarnya orang lain. Pak Jiang, apa Bapak salah paham? Ningji yang rendahan ini? Minggir. Enya. Enya. Hari ini jangan pulang, tinggallah menemaniku. Hari ini jangan pulang, tinggallah menemaniku. Kita suami istri. Bisa kapan saja. Kondisimu hari ini. Aku tidak mau manfaatkan situasi. Istirahatlah dengan baik. Selamat malam. Sudah lebih baik? Waktu 3 hari sudah habis. Haruskah kau tepati janji? Kenapa dia bersikeras menikahiku? Tapi menurut wasiat ibuku, aku baru bisa dapat peninggalan setelah menikah. Sepertinya menikah dengannya juga tidak buruk. Ada apa? Pak Jiang, yakin mau menikahiku? Menurutmu aku tidak tulus. Baik, aku setuju. Tapi aku ada syarat. Katakan, pernikahan ditunda. Oke, ada lagi? Kau tidak tanya alasanku? Nanti akan kau cerita sendiri. Sisanya akan kutambahkan setelah terpikir. Sepertinya kau sudah paham. Status Nyonya Jiang. Semakin dimanja, permintaan semakin banyak. Semakin dimanja, permintaan semakin banyak. Jadi, manfaatkanlah statusmu sebagai Nyonya Jiang. Jangan memaksakan diri kalau ada masalah. Ada aku di sini. Mengerti? Ya. Ada apa? Nyonya Li Yazi ingin bertemu langsung dengan Nona Ningji.
Aku tahu. Ibu gagal melindungimu tadi malam. Ini salahku ya. Harusnya aku lebih percaya padamu. Bukankah aku baik-baik saja, Ibu? Ibu hari ini datang ada 2 urusan. Katanya Ning Yupeng menipumu dengan barang peninggalan ibumu demi menjebakmu. Dia sama sekali tidak punya barang itu. Barang peninggalan ibumu ada padaku. Sekarang sudah saatnya kembali ke pemiliknya. Ini memang milikmu. Sebuah kalung? Kalung ini didesain sendiri oleh ibumu. Hanya ada 2 di dunia ini. Satu selalu dipakai ibumu. Yang satunya lagi ibumu bilang, saat kau dewasa nanti, kau bisa pamer ke temanmu. Kuingat dulu, ibumu selalu memakai kalung itu. Sampai terjadi kecelakaan, kalung itu ikut hilang bersamanya, kalung satunya akhirnya sampai padaku. Lalu bagaimana dengan urusan kedua? Menurutku, ibumu bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri. Apakah ada petunjuk dari Nyonya Li? Katanya urusan ibu bisa ditanyakan ke Pak Yang. Ibu terus mengejar petunjuk ke luar negeri. Dia pulang karena Pak Yang akan kembali. Kapan Pak Yang akan kembali? Sekitar 2 minggu lagi. Setelah kejadian tadi malam, ibu harus mengurus kekuatan Ning Yupeng di luar negeri. Urusan menemui Pak Yang serahkan padaku. Ibu benar-benar sangat menyayangiku. Tapi aku tak pernah menyadarinya. Dia dibunuh orang. Naiklah ke atas dan istirahat. Jangan pikirkan kejadian hari ini. Pergilah. Sudah istirahat cukup? Ya. Ikut aku keluar sebentar. Mau kemana? Mereka yang menyakitimu harus membayarnya. Kakak, kau tidak apa-apa? Aku langsung turun setelah dengar kabarmu. Kau baik-baik saja. Untuk semua pertanyaan kalian selanjutnya, jika tidak berkata jujur, kalian akan tahu akibatnya. Aku akan mengaku, ini benar-benar bukan urusanku. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia bilang, asal aku mau fitnah, Ningji, utang judi ke keluarga Ning akan dihapus. Pak Jiang. Tang Zijian, kau berbohong. Ningji adalah putriku. Mana mungkin aku menyakitinya? Kau bilang kau sudah dekat dengannya sejak lama. Mana mungkin aku setuju hubungan kalian? Pak Jiang, jangan dengarkan alasan palsunya. Kalian pikir aku tidak sibuk mendengar kalian bertengkar di sini? Kalian pikir aku tidak sibuk mendengar kalian bertengkar di sini? Pak Jiang, sungguh tidak ada kaitan dengan kami. Kami juga tertipu. Lihatlah ikatan pernikahan kita, Mo. Ikatan pernikahan? Aku sudah beri kalian kesempatan. Pak Jiang, ini statistik aset global keluarga Ning dan Tang.
Mulailah. Pak Jiang, Anda akan Angkat telepon. Mungkin ada kejutan tak terduga. Ini. Setiap lewat 1 menit, asetmu akan dihapus sebagian. Sampai kalian mengakui kesalahan. Pak Jiang, ini akuisisi kejam. Tidak sesuai peraturan. Peraturannya siapa yang punya uang dia yang berkuasa. Pak Jiang, ini akuisisi kejam. Tidak sesuai dengan aturan. Aturannya siapa punya uang dia yang berkuasa. 1 menit sudah berlalu, selanjutnya keluarga Tang. Jangan, Pak Jiang. Kalau ayah tahu aku memperbesar masalah ini, dia pasti akan membunuhku. Ning Yupeng yang menyuruhku. Aku berkata, jujur. Kau, Ning Yupeng pelakunya. Aku yang memfitnah Ningji. Dia menyuruhku memperkosanya. Aku tidak. Katanya sudah lama menjalin hubungan dengan Ningji. Katanya ingin menjalin pernikahan keluarga Ning. Aku ingin manfaatkan kesempatan ini umumkan. Ning, Yao sudah bertunangan dengan keluarga Zhao. Sedangkan Ningji bersama dia. Kapan aku suruh kau perkosa dia? Mau memfitnahku? Kau masih mau mengelak. Aku punya bukti. Besok aku akan umumkan hubunganmu dengan Ningji. Lalu kau bawa dia pergi. Nyonya Jiang memang tidak bisa diremehkan. Kalau Pak Jiang juga bertindak bodoh, pasti juga akan kupukul. Aku tidak berani. Nyonya sangat perkasa. Apakah Bapak bisa datang? Iya, sudah seminggu tidak ke kantor. Kukira Nona Ning ini hanya pemilik pasif. Kenapa tiba-tiba datang hari ini? Kabarnya dia mengambil mamel banyak arsip. Mungkin mau menyelidiki sesuatu. Bu Ning, ini data 10 tahun lalu saat Nyonya masih hidup. Kotak ini terkunci. Kuncinya mana? Tidak ditemukan. Bagaimana kalau panggil tukang kunci? Tidak usah dulu. Ini barang peninggalan ibu. Aku tidak ingin merusaknya. Coba cari lagi. Baik. Gawat, Bu Ning. Beberapa artis di bawah mau mengakhiri kontrak. Karena kau sudah datang, mari langsung ke inti permasalahan. Aku ingin tahu alasan pemutusan kontrak kalian. Kami semua mengira perusahaan tidak bisa memberikan peluang yang lebih baik. Jadi langsung putus kontrak. Situasi penanggung jawab Glory Entertainment. Aku juga mendengar kabarnya. Aku bisa jamin pada kalian. Jaminan apa yang bisa kau berikan? Ada yang tawar 150 juta untuk merekrut kami, kecuali kau beri tawaran lebih tinggi, baru kami pertimbangkan. Aku mengerti, ini bukan masalah peluang berkembang. Kami sebagai artis hanya mempertimbangkan masa depan karir. Apakah ada salah? Tentu tidak salah. Tapi, kalian tanda tangan kontrak 10 tahun dengan perusahaan, sekarang melanggar kontrak. Menurut isi kontrak, kalian harus bayar denda 3 kali lipat. Jika kalian punya cukup uang ganti rugi, aku akan lepaskan kapanpun, namun... Masalah denda ini akan kuatasi, tapi aku harus menjelaskan untuk mereka. Kau yang melanggar kontrak duluan. Kalau soal ganti rugi, justru kau si bos yang harus membayar. Aku baru ambil alih, sudah ada yang berulah. Keluarga Zhao dan Wu menjalin kerjasama bisnis. Sebenarnya kami sudah tertarik dengan artis di bawah perusahaanmu sejak awal. Kakak, sungguh tidak bermaksud menyerangmu. Tak peduli trik apa yang kau lakukan, sekarang segera keluar dari perusahaanku. Kakak, tidak bisakah kita duduk dan bicara baik-baik? Buat apa banyak bicara dengannya? Masalah sebelumnya masih belum kita selesaikan. Kontrak mereka denganmu jelas menyatakan, jika perusahaan gagal memberikan pendapatan 45% kepada artis, mereka bisa mengakhiri kontrak tanpa syarat. Bahkan, bisa menuntutmu ganti rugi penuh. Kau pikir Zhao Hui bisa berbaik hati memberikan perusahaan sebagai ganti rugi untukmu?
Ayo kembali untuk bahas kontrak denganku. Kau tidak pergi? Aku memilih tetap di Changxin Entertainment. Jangan sampai menyesal nanti. Ningzi, sebenarnya kau tak perlu khawatir. Grup Jiang selalu jadi pendukung terkuatmu. Aku tahu, tapi aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri, melindungi barang berharga. Tenang saja, lakukan saja. Aku selalu di belakangmu. Daripada cemas terus, lebih baik persiapkan diri untuk pertemuan besok dengan Pak Yang. Bagaimana? Ayo. Biar ku suap. Nah, baru benar. Tak terasa sudah bertahun-tahun berlalu. Wajahmu mirip sekali dengan ibumu. Pak Yang, aku ingin tahu kejadian sebenarnya. Saat kejadian itu, kami semua sedang di luar negeri. Setelah kejadian, kutemukan ibumu sebelum kejadian mengirimiku sesuatu. Kunci ini ternyata ada padamu. Baguslah berguna untukmu. Bos. Maaf, permisi. Aku ada urusan dulu. Yang Ming, layani tamu baik-baik. Oke, hati-hati di jalan. Nona Ningzi, sebenarnya aku sudah lama mengenalmu. Hahaha. Dulu di Akademi Seni Kerajaan aku pernah melihatmu. Silakan minum teh. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kadang aku bertanya-tanya, bagaimana jika ibu tidak bertemu Ning Yupeng? Apakah hidupnya masih akan bahagia dan meriah? Kenapa aku tidak terpikir? Nyonya Jiang takut menikah. Kau tidak boleh begitu. Sedikit perbedaan pendapat. Nyonya Jiang secantik ini tidak akan pernah ada di dunia. Bicara manis saja. Tanpa aku, pasti ada Nyonya Jiang lain. Mungkin lebih cocok dengan keinginan Pak Jiang. Nyonya Jiangku satu-satunya, tak tergantikan. Bermulut manis. Apa yang kau lihat? Sepertinya tetap butuh bantuan Pak Jiang. Halo sutradara Yang. Baik, besok sore aku akan datang. Ningzi, maksudmu sutradara terkenal. Yang Ming mau beri aku kesempatan audisi. Ya. Bagaimana kau melakukannya? Dia pemenang termuda festival film. Banyak yang sulit dapat kesempatan ini. Dia anak dari kakak sepupu ibuku. Kebetulan juga alumni kampus saat di luar negeri. Cuma aku jurusan musik, dia jurusan sutradara. Audisi sekedar pintu masuk, kau harus memegang kesempatan ini. Semangat, calon bintang film. Tapi karakter itu ada adegan merayu bos. Aku tak ada pengalaman. Gampang saja. Di film ini, kau wanita karir yang tegas, tapi juga lincah dan seksi. Bagaimana caranya jadi seksi tapi lincah? Sini kuajari.
Kunci wanita karir itu percaya diri dan untuk masalah seksi. Tatapan mata harus menggoda, bibir sedikit dikerucutkan. Biar si lelaki tahu. Ningji, rumahmu ada pria ya? Pria apaan? Perusahaanmu? Tak disangka ada kursus seperti ini. Bukan seperti yang kau kira. Kenapa masuk tanpa ketuk pintu? Ini rumahku. Untuk apa ketuk pintu? Tadi itu bukan seperti yang kau pikirkan. Nyonya Jiang, bila perlu latihan, aku bisa bantu. Kau tak perlu begini. Nyonya Jiang, jangan sungkan ya. Silakan pakai, jangan malu-malu. Tunggu. Aku mau tidur. Baik, Nyonya Jiang. Selimuti dengan rapat. Jadi anak yang manis ya. Aku pergi dulu. Benar tak butuh aku? Selamat malam. Sutradara yang mana? Sutradara yang sedang bersiap syuting di lokasi. Aku asistennya. Halo, ini artis unggulan perusahaan kami, Wei Yuan. Audisi hari ini di mana? Musuh bertemu di jalan sempit. Standar artis sekarang serendah ini, siapa saja bisa jadi artis. Nona Ning Yao. Nona Ning Yao adalah investor patungan kami. Ada masalah apa hari ini? Katanya cuma timku yang audisi, nanti artisku datang. Bagaimana perasaan mereka? Kau kira dengan sedikit investasi bisa berbuat semena-mena? Baik, aku ingin lihat artis unggulanmu ini. Sehebat apa kemampuannya? Hari ini Zhao Hui tidak ada. Kau malas berakting ya? Aku minta maaf. Nona Ning Yao akan memadu 2 artis hari ini. Mulai saja. Baik. Sudahlah, jangan ribut, jangan marah. Baiklah, sudahlah. Kau tidak masuk akal. Sutradara, Nona Ning Yao dan Ningji datang audisi peran. Baik, jangan ribut lagi. Apa yang diributkan? Sudahlah. Bawa mereka keluar untuk hafal dialog, pelankan suara. Oh ya, ayo pergi. Nona Ning Yao, wah Nona Ning Ji, lama tidak bertemu. Hai, ini pasti Nona Wei Yuan. Halo, sutradara Yang. Aku jelaskan adegan yang akan diuji hari ini, adegan pemeran wanita kedua merayu di kantor. Waduh, rayuan kalian pasti paham. Lalu pertengkaran sengit dengan pemeran utama. Ayo mulai. Naskah sudah diberikan. Aku jelaskan ulang lagi. Langsung mulai saja. Mulai dari adegan aku di kantor, menemukan dia merayu pacarku. Oke, boleh juga. Ayo, Nona Ningji. Kami saling mencintai. Izinkanlah kami bersama. Loh, bukannya aku yang memukul pemeran utama? Aduh, aku terlalu larut dalam peran. Salah paham. Salah paham. Kulihat kau sengaja. Kakak, kenapa kau berpikir seperti itu? Ini semua untuk peran. Sakit ya? Bisa acting tidak? Bisa. Baik, kita ulang lagi. Sutradara, kurasa adegan ini tampar selingkuhan lebih baik. Nona Ning Yao, bagaimana kalau Anda istirahat dulu? Kau
bisa berakting tidak jika tidak pergi saja? Kita pulang dulu saja. Begini saja sudah tidak tahan. Bagaimana jika sutradara memberimu peran kecil saja? Bagaimana menurutmu? Maaf, Wei Yuan masih kurang pengalaman, perlu belajar lagi. Begini saja, aku yang lawan akting denganmu. Sekalian Wei Yuan bisa belajar. Ning Yao, ini cuma audisi. Aku pernah di Akademi Seni Kerajaan, belajar teater. Benar, dulu dia main drama satu babak di kampus. Sangat berkesan bagiku. Baik, biarkan Wei Yuan belajar sedikit. Baik, ayo. Mulai. Aku dan dia saling mencintai. Mengapa kau memisahkan kami? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku dan dia saling mencintai. Dasar wanita jalang. Atas dasar apa kau memisahkan kami? Sejak kecil, apapun yang kau suka harus kuberikan. Sekarang, bahkan pria yang kusukai harus kuberikan. Beri, kau pikir ini baik untukku? Hanya memberi sisa yang kau tak mau saja. Atas dasar apa? Kenapa meski sama-sama anak ayah, kau selalu sombong? Aku benci dan ingin menyiksamu. Akan kubuat kau menderita. Kau gila ya? Ini semua harusnya sudah berakhir. Sudah waktunya mengakhiri ini. Sejak kau merebutnya dariku, harusnya kita sudah selesai. Aku melakukan penyesuaian baru pada dialog. Bagaimana menurut kalian akting tadi? Bagus, aktingnya sangat baik. Itu namanya acting. Kau ini aktor. Kau tidak bisa melihat kalau aku sedang akting. Kalian berdua buta. Ya, dia hampir membunuh orang. Masih bilang aktingnya bagus? Ning Yao, aku terlalu terbawa peran tadi. Tidak bisa mengontrol kekuatan. Maaf ya. Menurutmu aktingnya bagus? Ya, biarkan dia peran saja. Atas nama Glory Entertainment, aku beritahu, aku akan tarik dana. Ketenangan membawa rezeki. Bagaimana ini? Kita sudah membuat Ning Yao marah. Tak apa, dari awal juga tidak mau menjilat dia. Sutradara Yang, apa maksudmu? Kerjasama kita berakhir di sini. Investasi Glory Entertainment akan kukembalikan. Kau ini pelanggaran kontrak? Bintang Ning yang terhormat, penampilanmu di depan kamera hari itu masih kusimpan. Kau ingin berita utama besok menjadi berita marak. Sampai jumpa. Brengsek. Drama baru sutradara Yang, Si Cantik Jenius, akan dibintangi oleh artis baru, Wei Yuan dari Changxin Entertainment. Senang sekali. Tentu saja, sangat puas memukulnya. Lepaskan aku. Nyonya. Kedepannya, ingat jangan merendah pada siapapun. Jangan paksakan diri demi uang juga. Kau tahu, Ning, Yao investasi di film baru sutradara. Yang... Sekarang investor film sutradara. Yang adalah aku. Ingat baik-baik. Kalau ada masalah langsung cari aku.
Halo, Ada apa? sepupuku tertimpa masalah. Dituduh KDRT oleh mantan pacar. Aku sama sekali tidak melakukan ini. Ini tidak masuk akal. Kalian sudah putus lebih dari setahun. Kenapa baru sekarang dia ungkit? Kau coba pikir lagi, apakah kau punya musuh belakangan ini? Aku baru ingat. Beberapa bulan lalu Ning Yao menghampiriku. Beberapa bulan lalu, Ning Yao menghampiriku, minta bantuan untuk peran utama di serisku. Tapi aku menolaknya. Apa yang terjadi antara kau dan Ning Yao? Kalau kau tidak jujur, aku tidak bisa membantumu. Aku bilang, kami pernah kencan beberapa kali. Setelah kencan, apakah kau pernah bantu dia dapat peran utama? Tidak. Sekarang aku tahu dalang di balik ini. Siapa? Siapa yang menjebakku? Dari yang ku kenal tentang Xiaoting, dia tidak sepintar itu untuk mengatur jebakan. Dari penjelasanmu, Xiaoting tidak begitu cerdas, tapi orang di belakangnya yang licik. Aku akan temui dia minta penjelasan. Kau mendatanginya berarti sudah mengungkapkan diri. Yang terpenting sekarang, cari bukti mereka menjebakmu. Shouting. Ada masalah apa sampai marah? Nona Ning Yao, kau janji akan bayar akhir bulan ini. Sekarang mana uangnya? Tenang dulu, duduklah. Aku memang janji akan membayarmu. Tapi syaratnya, pacarmu Zhang Qi harus dipenjara. Perjanjian kita adalah Zhang Qi harus dipenjara. Sekarang kau hanya kasih beberapa lembar foto yang tidak berdampak. Berani-beraninya kau minta uang dariku. Jika aku hanya ingin merusak reputasinya, hapus beberapa endorsement, aku tidak perlu repot cari kau untuk mengatur jebakan ini. Nona Ning Yao, apa kesalahan Zhang Qi padamu sampai kau sangat membencinya? Dia yang tipu aku duluan. Kau mau uang? Bisa saja. Bantu aku mainkan sandiwara. Sandiwara apa? Pak Xiao, mengapa tiba-tiba memutuskan biayai Xiaoting untuk gugat Zhang Qi KDRT? Sebagai pribadi, aku sangat benci pria pelaku KDRT. Zhang Qi sebagai figur publik, melanggar hukum, harus dihukum berat. Benar, sebagai perusahaan hiburan terdepan, Glory Entertainment harus kutuk perilaku ini. Aku punya laporan medis resmi dari rumah sakit terpercaya setelah Xiaoting mengalami KDRT. Xiaoting, coba jelaskan. Catat. Dokter bilang, perut bagian bawahku rusak parah. Bahkan mungkin tidak bisa punya anak. Aktris terbaik Oscar tahun ini tidak diberikan padamu. Sungguh sayang sekali. Bu Ning, bukankah ini Zhang Qi? Bu, bisa wawancara sebentar? Apakah bisa beri keterangan Zhang Qi? Apa tanggapanmu tentang tuduhan Xiaoting? Aktris terbaik Oscar tahun ini tidak diberikan padamu. Sungguh sayang sekali. Zhang Qi, mau tanya, apakah tuduhan Xiaoting terhadapmu benar adanya? Ningzi, kenapa kau datang? Setiap hari berganti-ganti wajah. Apakah tidak lelah? Saudara-saudara wartawan, semua tuduhan pada Zhang Qi di luar adalah fitnah. Dalang di balik semua ini adalah Ning Yao di depan kalian. Kakak, aku tak tahu kenapa kau membenciku, tapi kau tak bisa abaikan bukti di tangan Xiaoting. Kau bilang dia dalangnya, tapi kau tidak punya bukti. Ini bukti yang kalian minta. Atas nama Pak Zhang Qi, kami akan menggugat tuduhan KDRT mereka sebagai fitnah. Kakak, jangan cari masalah lagi. Xiaoting sudah cukup menderita karena KDRT. Perjanjian kita adalah Zhang Qi harus dipenjara. Sekarang kau hanya beri beberapa foto tidak jelas ini. Berani-beraninya kau minta uang padaku.
Apakah bukti-bukti ini cukup? Lalu, laporan yang kau sebutkan dari rumah sakit mana? Aku sudah bersamamu bertahun-tahun. Mengapa kau bekerja sama untuk menghancurkanku? Tidak, tunggu. Xiaoting, aku kasihan padamu. Aku membantumu mengajukan gugatan. Kau malah menipuku dengan laporan palsu ini? Buktinya sudah jelas, mengapa masih berpura-pura? Kita bertemu di pengadilan. Tak tahu malu. Bukan, Ningji. Ningze. Pak Zhao, bagaimana pendapatmu? Boleh berkomentar? Semua informasi yang beredar saat ini tidak akurat. Kami juga belum memastikan apapun. Konferensi pers hari ini sampai di sini. Pak Zhao, tolong beri penjelasan. Atas nama Pak Zhang Qi, kami akan menanggapi tuduhan KDRT yang mereka lontarkan. Bukti sudah jelas, mengapa masih pura-pura? Kita ketemu di pengadilan. Kau marah padaku? Kau tahu seberapa besar dampak masalah ini bagi perusahaan. Kau tahu seberapa besar masalah ini berdampaknya pada perusahaan? Aku mana tahu. Gara-gara Xiaoting, dia yang beri bukti palsu. Sudah di saat ini, kau masih menuduh Xiaoting? Kita semua sudah dengar suara video dari HP Ningji. Video Ningji itu apakah asli? Intinya, kau percaya dia, tidak percaya aku. Apa kau masih suka dia? Dua hal berbeda. Jangan memprovokasi. Ning Yao, kau baik-baik saja. Jangan sentuh aku. Sejak urus perusahaan, tekananku sebesar apa kau tak tahu? Sekarang kau malah memprovokasi. Kau malah menyalahkan aku. Aku sering tidak enak badan belakangan ini. Dokter bilang kandungan kita lemah. Kau ingin janinnya keguguran. Bukan, Ning Yao. Jangan sentuh aku. Tak ingin bicara denganmu lagi. Aku tak bermaksud begitu. Apa yang salah dari ucapanku? Ada apa? Siapa yang ganggu sayangku? Ada apa? Siapa yang ganggu sayangku? Baca berita ini. Mereka bilang, aku sudah tidak populer, memfitnah janji KDRT. Mereka bilang, aku wanita jahat. Jangan pedulikan gosip hiburan itu. Aku tidak terima, aku benar-benar kesal. Sudahlah, jangan marah. Besok aku belikan kau tas. Ya. Kau juga, dulu kusuruh kau dekati adik Zhao Hui. Tapi kau, gadis biasa juga tidak bisa taklukkan. Masalahku juga numpuk, sungguh kesal. Sudah, jangan stres. Besok kusuruh orang urus mereka. Serius? Hanya aktor rendahan. Serahkan padaku. Aku mau mereka tahu, lawan aku tidak akan berakhir baik. Kalau begitu aku datang. Wei Yuan, akhirnya kau sukses juga. Apa yang kau katakan, semua masih belum diputuskan? Jangan terlalu rendah hati. Orang hiburan tahu, kau main filmnya sutradara Yang Ming adalah tiket masuk nominasi aktris terbaik. Benar. Aktris terbaik berikutnya pasti adalah kau. Sayang sekali, waktu itu gagal rekrut kau dari Changxin. Jika
kau ikut aku. Mungkin akan lebih sukses. Maaf, aku tetap memilih Changxin. Nona, ayo minum. Jangan takut. Aku cuma mau mentraktirmu. Tidak angkat telepon. Ada apa, Ningji? Aku tidak bisa menghubunginya. Jangan panik. Hari ini dia syuting, kan? Dia tidak datang ke lokasi syuting tepat waktu. Asisten pribadinya juga tidak bisa menemukannya. Tenang dulu. Angkat telepon. Ada masalah pada Wei Yuan. Wei Yuan, jangan mendekat. Kalau maju, satu langkah lagi, aku langsung loncat. Bicara perlahan dengannya. Wei Yuan, kau turun dulu. Kau harus cerita padaku apa yang terjadi, baru bisa membantumu. Aku sudah tidak mau hidup lagi. Hidupku sudah hancur total. Bagaimana mungkin? Usaha kita baru mulai membuahkan hasil. Kau juga dapat peran itu. Hidupku tamat, kau mengerti? Kau putar ke sisi itu. Ningzi. Terima kasih. Jangan. Ningzi. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kenapa Wei Yuan bisa jadi seperti ini? Kemarin kami minum di bar yang biasa kami kunjungi. Saat aku bangun tidur, Wei Yuan sudah tidak ada di sisiku. Kalian bersama siapa? Aku. Wu Yi itu, aktor yang kerja sama dengan Glory Entertainment. Wu Yi. Ning Yao. Mana gadisnya? Gadis sudah tidak ada. Bagaimana kalau kami berdua saja? Siapa kau? Kalian. Sudahlah, cukup. Kakak. Ganggu siapapun boleh. Tapi jangan ganggu istriku. Kakak, aku sudah salah. Kakak, kumohon lepaskan aku. Kakak, lepaskanlah aku. Aku cuma ditugaskan orang. Siapa? Itu, yang suruh. Ning Yao, dia bilang Ningji terus menyudutkannya. Makanya dia mau hancurkan perusahaan Ningji. Wei Yuan cuma bagian kecil dari rencananya. Aku tak tahu masalah akan jadi separah ini. Kakak, lepaskanlah aku. Kumohon. Kakak. Aku benar-benar salah. Enya. Apa yang terjadi? Mungkin lebih jelas jika kita tanya langsung.
Masih diam? Mungkin lebih jelas jika ditanya langsung. Masih diam, Mak? Masih tetap diam? Kau yang mengganggu Wei Yuan. Aku cuma mengajaknya minum. Lalu semua orang mabuk berat. Dia tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau lakukan ini? Bukan aku, ini Ning Yao. Dia mau menghancurkan Wei Yuan dulu. Langkah selanjutnya adalah Apa lanjutannya? membuat perusahaanmu bangkrut dan reputasi hancur. Adikmu itu bukan sekadar teman biasa dengannya. Sudah berapa lama kau berhubungan dengan Ning Yao? Hanya main saja. Ning Yao terus menyakiti orangku. Dia kira aku mudah hadapi. Akan kubuat dia tahu rasanya dibalas setimpal. Pukul 2, peluncuran film baru. Kita harus pergi. Kau tak perlu ke konferensi pers. Diundur. Lebih tepatnya, kau tak perlu ikut campur urusan perusahaan lagi. Apakah kau dengar kabar burung lagi? Lihat. Lihatlah kau ini. Foto ini jelas palsu. Kau percaya? Bayi di perut Ning Yao sebenarnya milikku. Dia manfaatkan ini menipu Zhao Hui untuk menggasak harta keluarga Zhao. Siapa yang kirim? Ada yang mau menjatuhkanku. Kira-kira sejam lagi, majalah hiburan hari ini akan muat foto menakjubkanmu dan Wei. Sangat menggemparkan, adikku tercinta. Benar-benar mengejutkan, adikku tercinta. Ternyata kau... Kenapa kau tidak mati saja? Aku akan membunuhmu. Kenapa kau ganggu aku? Emang kenapa? Memang kau yang kusasar. Aku akan balas dendam untuk Wei Yuan. Sudah cukup. Sakit sekali. Kau kira aku bodoh ya? Drama yang sama mau dimainkan lagi. Aku benar-benar kesakitan. Ning Yao. Ning Yao. Bangun. Yao sudah bangun? Ibu. Di mana anakku? Anakku di mana? Dokter bilang bayi sudah gugur. Yao, aku minta maaf. Yao, maafkan aku. Apakah minta maaf bisa menyelesaikan masalah? Anakku sudah tiada. Kau hanya percaya Ningji? Kalian para pembunuh, kalian membunuh anakku. Bukan. Masalah ini pada dasarnya. Zhao Hui, apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan? Iya, apa yang sebenarnya kau lakukan? Zhao Hui, apa yang kau dan Ningji lakukan? Karena Ning Yao berselingkuh dengan Wu Yi. Ningji memberitahu aku dengan baik hati. Pura-pura baik? Apakah yang dia katakan pasti benar? Pada akhirnya kau masih punya perasaan padanya. Aku takkan melepaskan kalian. Kalian menyakiti putriku, membunuh cucuku. Aku akan buat kalian membayarnya. Ini pengacaraku, Lin Yi.
Kalian mau apa? Untuk apa kami ke sini? Lin Yi, jelaskan ke dia tujuan kedatangan kami. Zhao Hui, aku mewakili Nona Ning Yao mengajukan gugatan atas perbuatanmu dan orang lain yang menyakiti Nona Ning Yao. Kami menuntut ganti rugi 700 juta. Kau Lin Yi, ya? Kau sadar dengan ucapanmu. Ini ganti rugi karena kau buat aku keguguran dan pemutusan tunangan kita. Kapan aku setuju putus tunangan? Seharusnya akulah yang mengakhiri ini. Lagi pula kau selingkuh dengan Wu Yi, mempermalukanku. Kau malah minta ganti rugi. Pak Zhao, mata mana yang lihat aku selingkuh? Foto itu belum tentu asli. Kau tidak menangkap basah, kan? Ning Yao, aku benar-benar buta waktu itu, bersamamu. Malah ikut bersamamu menyakiti Ningji. Zhao Hui, jangan banyak bicara. Kau tak ingin kabar anak sulung Zhao memukuli tunangan sampai keguguran tersebar. Lalu mempengaruhi saham perusahaanmu, kan? Dalam 3 hari, serahkan saham kami. Kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Kalian kejam juga ya? Sama-sama. Aku hanya mengambil hakku. Ini semua akibat ulahmu. Pak Jiang, Ada apa? data terenkripsi berhasil dibuka, seperti yang Anda duga. Di mana Nyonya? Baru saja pergi. Hati-hati. Ibu, Eko sudah kuseshi semuanya. Kenapa kalian berdua hari ini begitu ceria? Nyonya Li, ada apa datang ke sini? Ningji kecelakaan mobil? Apa? Dia di rumah sakit mana? Nyonya Li, Ningji baik-baik saja. Kakak tidak dalam bahaya, kan? Kalian pasti ingin aku celaka, kan? Kalian berdua adalah pembunuh. Di Mei. Apa yang mereka bicarakan? Ningji, kau baik-baik saja. Pak Jiang, kau terluka. Mereka menyewa pembunuh, membunuhku dekat perusahaan. Apa? Jangan dengarkan omong kosong Ningji. Ini bukan pertama kalinya dia menyudutkanku. Kau wanita pembohong. Mereka memang tidak suka padaku. Kau sudah tahu itu. Bukti nyata di sini. Kau masih mau membela diri? Aku ingin Ningji mati. Apapun caranya. Li Mei, apa yang kau lakukan? Li Mei, apa yang kau lakukan? Jangan percaya omongan mereka. Mereka sedang memalsukan bukti. Memalsukan bukti? Ibu. Kau belum cukup membunuh Jia, masih mau bunuh anak angkatku juga? Dasar perempuan jahat. Nyonya Li, maksudmu Jia sengaja dibunuh? Dia yang merusak mobil Jia waktu itu, baru menyebabkan Jia jatuh dari tebing. Jia bukan bunuh diri karena depresi. Ini rekaman suap mereka ke petugas inspeksi. Ini laporan pemeriksaan mobil ibuku. Kau... Ayah. Dulu kau bunuh ibuku di tebing. Sekarang ku buat kau menyusulnya. Bukan aku, sungguh. Ibu. Bawa dia ke tempat ibuku tewas. Lalu lemparkan dia. Bawa dia ke tempat ibuku meninggal. Lalu lemparkan dia. Mohon lepaskan aku. Kakak, aku mohon. Zhao Hui, tolong bantu aku. Aku tak mau apa-apa lagi. Aku hanya ingin ibuku. Bantu aku memohon pada kakak.
Kau manfaatkan anak Wei menipuku, bahkan keguguran dan paksa aku mengalihkan saham. Ini semua rencanamu, kan? Ning Yao, ini dari Ning Ji. Tak kusangka kau begitu hina. Pergi. Sudahlah, bawa pergi. Baik. Ayo, bangun. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Ibu, akhirnya aku tahu kebenarannya, dan ku balas dendammu. Aduh, sakit sekali. Sudah sebulan, kenapa belum sembuh? Pembohong. Kau gigit aku Kapan kau sembuh? seminggu lalu. Kenapa? Takut aku tidak peduli padamu. Pura-pura luka agar dikasihani. Aku hanya tidak tahu bagaimana jelaskannya. Tunggu aku. Waktu kecil, aku pernah hampir mati tenggelam. Seorang wanita dan putrinya selamatkan aku. Seorang wanita dan putrinya selamatkan aku. Kemudian aku baru tahu, wanita itu bernama Jia. Ningji, kau dan ibumu yang menyelamatkanku. Aku terus mencari kalian. Malam itu di bar. Akhirnya aku dapat mendekatimu lagi. Apakah kau masih ingat perjanjian kita? Sebenarnya itu bukan niat awalku. Aku tahu kau mungkin takkan jatuh cinta padaku. Tapi ingin ku coba dengan cara ini untuk mengikatmu di sisiku. Aku tidak bermaksud begitu. Ningzhi, maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Benar-benar cantik. Ningji, aku cinta padamu.